Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan nikmat dan karunia-Nya, karena kasih sayangnya kepada kita semua, kita dijadikan kaum muslimin, dijadikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijadikan hamba-hamba Allah yang bersaudara. Padahal kita tidak pernah bersama dengan Nabi kita dan tidak hidup sejaman dengan beliau. Namun itu semua karena limpahan kasih sayang Allah kepada kita semua, kita dijadikan kaum muslimin. Kemudian kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena di saat banyaknya manusia, banyaknya hamba-hamba Allah yang melalaikan haknya, melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala dengan beraneka ragam kegiatan, alhamdulillah kita dikumpulkan di salah satu masjidnya ini untuk sama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat takbir berjamaah sambil menunggu sholat isya, diiringi kegiatan rutin majelis ilmu. Semoga rangkaian ibadah ini menjadi amal soleh yang Allah terima, terjaga pahalanya sampai kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepadanya semoga sisa umur kita berada di dalam kebaikan, kebaikan yang menjadi sebab yang bermanfaat untuk menghapus dosa dan kesalahan kita di masa lalu, dan menjadi sebab yang bermanfaat untuk melindungi kita semua dari fitnah dunia, dari fitnah alam kubur, maupun kehinaan saat kita dibangkitkan kelak yaumul qiyamah. Karena kebaikan seluruhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang cerdas, orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan selalu takut menjadi orang sesat setelah hidayah, menjadi orang yang celaka karena semua perkara telah Allah takdirkan. Siapa yang Allah ciptakan menjadi orang yang berbahagia, maka dia adalah orang yang berbahagia. Dan siapa yang tidak selain itu, maka Allah tidak pernah tercela dan berbuat zalim atas ketetapan dan keputusan-Nya. Maka hendaklah kita semua merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, syukuri nikmatnya, pegang teguh agamanya, ikuti
utusannya, jalani apa yang diajarkan dalam sunnah, jangan ditambah-tambahin, jangan dikurang-kurangi. Inilah jalan selamat yang akan menyelamatkan kita dari kehinaan di yaumul qiyamah. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid ta'nif Fadilatul Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita peringkasan tentang syarah kitab Tauhid yang disusun oleh Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita masuk pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qawluhu wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Ayat yang mulia ini bisa kita dapatkan di dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat ke-36. Hadirin rahimakumullah. Kemudian beliau menjelaskan tentang mufradatnya dulu sebelum membahas tentang al-ma'na al-ijmali dan apa faedah dari ayat yang dibahas ini. Kata-kata ba'atsna ini maknanya adalah arsalna, kami telah mengutus. Sedangkan maksudnya kullu ummatin, yakni kulli ummatin maksudnya adalah kulli ta'ifah wa qarnin wa jilin minan nas. Setiap umat maksudnya adalah setiap kelompok, setiap masa dan setiap generasi manusia. Rasulan, maka yang dimaksud dengan ar-rasul man uhiya ilaihi bisyar'in wa umira bitablighi. Yang maksud dengan rasul adalah seorang yang diberikan wahyu kepadanya dengan syariat, dengan membawa syariat, dan ia diperintahkan untuk menyampaikan. Ya, jadi kalau disebut dengan rasul adalah hamba Allah yang diberikan wahyu dengan membawa syariat dan dia diperintahkan untuk menyampaikan. Sedangkan nabi dia tidak membawa syariat, hanya meneruskan. Ya. Dan rasul maupun nabi ini tidak ada yang perempuan, semuanya laki-laki. Jadi kalau ada padon ya perempuan ya, ngaku jadi rasul, ngaku jadi nabi, maka kita wajib auto mendustakan. Hadapti, ente dusta, anti dusta. Jangan bilang meskipun saya ini nabi atau rasul dalam pengertian bahasa, orang yang diutus, orang yang memberi kabar. Ada sebagian kalangan seperti itu. Jadi mempermainkan bahasa Arab. Ana rasul, saya rasul utusan. Betul secara bahasa itu rasul. Ya, tetapi lihat konteks kalimatnya. Kalau dia ngaku rasul dalam arti membawa agama, membawa ajaran, ya sholat di model-modelin, zikir di karang-karang dan sebagainya, maka wajib kita otomatis langsung mendustakan orang tersebut. Oh, berarti ini termasuk dajjal pendusta. Sebelum datang dajjal yang beneran itu, dajjal yang mata sebelahnya buta, maka banyak dajjal dulu. Ya, dari umat Rasulullah SAW yang mengaku sebagai nabi. Ya. Maka jangan ragu-ragu kalau ada orang ngaku nabi, ngaku utusan Allah, maka langsung kita katakan dusta. Ya, dan orang tersebut ya otomatis
Kalau dia KTP-nya Islam, maka dia menjadi MM. Apa tuh MM? Mantan Muslim. Ya, murtad. Kemudian mana ubudullah, yakni afriduhu bil ibadah. Ubudullah maksudnya adalah esakanlah Allah oleh kalian dalam ibadah. Jadi kalau disebut dengan ubudullah maksudnya adalah esakan, dan itulah disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Kata-kata ibadah dalam Al-Quran maknanya adalah engkau mengesahkan Allah, engkau mentauhidkan Allah. Kemudian at-taghut mustaqun minat tughyan. At-taghut ini diambil atau bentukan dari at-tughyan, wa huwa mujawazatul haqqi. Taghut itu secara bahasa at-tughyan, yaitu melampaui batas. Ya, misalnya kita menuang air lalu luber. Nah, melampaui batas ini namanya taghut. Perbuatannya taghut. Pelakunya taghut, melampaui batas. Itu secara bahasa ya. Jadi wa huwa mujawazatul haddi, melewati batas. Jadi kalau ada orang berhenti di lampu merah ya, lalu melewati garis, itu namanya melampaui batas, taghut juga secara bahasa. Tapi nggak boleh itu taghut. Nah, sekarang banyak yang begitu, dikit-dikit taghut ini taghut ya. Banyak bicara tanpa ilmu. Pokoknya asal melampaui batas taghut dah semua. Ya. Makanya orang yang pakai Muslim misalnya, dia pakaian yang melebihi batas yang Nabi izinkan juga masuknya apa? Kalau secara bahasa taghut juga. Yang begitulah. Makanya diterangkan di sini apa yang disebut dengan taghut dimaksud dalam ayat yang kita dilarang mengikutinya adalah kullu ma ubida min dunillah wa huwa radin bil ibadah wa huwa taghut. Semua perkara yang disembah, semua apa yang disembah selain Allah dan dia rela disembah, maka itulah taghut. Misalnya apa? Kita ngajak nih, Mas, doa sama saya saja, jangan sama yang lain. Nanti juga taghut. Kenapa? Dia menyuruh orang untuk menyembah diri. Makanya Isa bin Maryam tidak disebut taghut meskipun disembah oleh umatnya. Kenapa? Karena Isa berlepas diri dari penyembahan itu. Nabi Muhammad SAW bukan taghut meskipun ada orang yang berdoa kepada beliau. Kenapa? Nabi sudah berlepas diri dengan kalimatnya, dengan doanya, Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Disebutkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta. Jadi kullu ma ubida min dunillah wa huwa radin bil ibadah fa huwa taghut. Semua yang disembah selain Allah dan dia rela dengan penyembahan itu, dia adalah taghut. Nah, tentunya di sini kita sangat butuh dengan ilmu. Yakni maksud ilmu di sini adalah sunnah, untuk menjelaskan supaya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang gamblang ini ditafsirkan dengan sunnah, ditafsirkan dengan orang-orang yang berjalan di atas sunnah. Karena kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala, ahli sunnah yaitu orang berpegang teguh dengan apa yang datang dari Nabi SAW, yang diajarkan Nabi, Islam yang beliau bawa, itu lebih paham tentang kitab Allah. Karena nanti kita akan berhadapan dengan ashabul ra'yi,
Apa tuh? Saburoi itu adalah orang yang ngakal-ngakalin ayat biar cocok dengan pendapatnya, dengan hawa nafsunya. Kalau gampangnya tuh cocok logi, cocok-cocokin. Cocokin ayat ini begini. Misalnya ada orang senang dengan angka 16 misalnya, senang ya angka 16 atau An-Nahl. Kenapa? Karena di situ ada An-Nahl itu lebah. Lebah itu adalah obat dari semua penyakit. Obat penyakit bagi manusia, obat yang bermanfaat untuk penyakit manusia. Maka orang yang senang dengan angka 16 berarti dia orang yang bisa mengobati masalah-masalah manusia. Ini kan cocok logi. Padahal lebah yang ada dalam surat An-Nahl itu kan diperintah oleh Allah, diperintah oleh Allah untuk apa? Membuat sarang-sarang, artinya mengikuti jalannya yang Allah perintah. Ini kadang-kadang aku senang angka 16 tapi jalannya menjauhi sunnah. Banyak sekali hari ini kita lihat yang suka cocok-cocok logian. Alangkah berbahagianya kalau kita tunduk kepada sunnah. Kita tunduk kepada sunnah. Bagaimana ayat ini dimanakan? Tanya ahlinya, ulama-ulamanya. Nah, kadang-kadang aneh di masyarakat itu ya. Banyak di kalangan masyarakat jangankan bahasa Arab, baca Quran saja nun ketemu ba, nggak tahu bacanya, nggak tahu hukumnya. Tapi kadang-kadang ada sebagian yang mudah sekali. Ketika ada ulama hadis menjelaskan satu permasalahan, lalu dianggap dia mah nggak tahu apa-apa, dia mah nggak tahu realitas. Langsung direndah. Kalau kita memang orang yang memiliki hati yang baik, ketika terjadi perbedaan pandangan antara kita dengan siapapun, yang kita pegang yang ada dalilnya, yang datang dari sunnah Rasulullah SAW. Ketika datang apa yang datang dari Nabi kita, maka semua pikiran kita, semua pendapat kita buang ke tembok, buang tempat sampah, tunduk dan patuh kepada yang datang dari Rasulullah SAW. Dan itulah yang membuat sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, kalau kita lihat ya, dengan segala kesederhanaan hidup mereka, dengan segala sederhanaan ibadah mereka, mereka memiliki kedudukan yang sangat mulia. Kenapa? Karena hatinya bersih. Ketika dia tahu Muhammad SAW membawa agama yang hak, yang semua kebaikan telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, semua keburukan sudah diperingatkan. Ngapain cari pendapat-pendapat yang berselisihan dengan apa yang Nabi ajarkan? Buang umur, buang waktu, buang tenaga, buang harta. Coba kalau kita sibukkan dengan apa yang Nabi ajarkan, Masya Allah, kaum muslimin bersatu di atas petunjuk, bersatu di atas jalan yang terang, tanpa digembur-gemburkan. Ayo bersatu, kita kumpul. Tidak, kenapa? Karena semua sudah sadar ini loh yang jalan yang harus saya tempuh. Ini jalan yang harus saya tempuh. Jalannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Itulah jalannya al-firqatun najiyah. Golongan dari kalangan umat Rasulullah SAW yang dijanjikan selamat dari kesesatan di dunia dan dari api neraka di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk al-firqatun najiyah. Karena tidak bisa dipungkiri hadirnya Allah. Kita belum lihat dalil saja sudah melihat. Ketika kita mau sholat, yang kita sembah Rabb kita satu, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika sholat coba, yang memiliki ilmu dengan ilmu yang benar, maka dia menjalankan sholat itu dengan ilmunya. Sedangkan bagi mereka yang ikut-ikutan, menjalankan sholatnya dengan ikut-ikutan. Belum lagi kalau kita membuka batin kita saat sholat. Mungkin di antara kita pikirannya ada nasi goreng, mungkin di antara kita pikirannya sandal ada di mana. Berkonsentrasi untuk mengagungkan Allah, ternyata tidak semuanya bisa istiqomah. Jadi rahimahullah, semua perkara yang melampaui batas secara bahasa ini namanya tughyan. Namun yang dimaksud di sini adalah kullu ma ubida min dunillah
wa huwa radin bil ibadah. Seluruh yang disembah, apa yang disembah selain Allah, dan dia rela dengan penyembahan itu, itulah disebut dengan taghut. Nah, apabila seorang muslim, dia mengaku muslim, KTP-nya muslim, lalu memiliki sifat-sifat yang dijelaskan oleh para ulama sebagai sifat daripada taghut, apakah langsung divonis jadi taghut? Maka di sini hendaklah kita merujuk kepada para ulama, para ahlinya, karena dia yang berhak untuk menetapkan, seperti kita dalam cabang yang lain, masuk rumah sakit, ya, masuk IGD, diobservasi oleh dokter jaga. Yang vonis siapa? Dokter jaga apa dokter ahli? Ini penyakit si A ini, yang vonis siapa? Dokter jaga apa dokter yang beneran? Maksudnya beneran itu dokter memang yang bertanggung jawab terhadap rumah sakit tersebut. Gak mungkin yang vonis adalah dokter lulus, baru lulus, enggak. Nah, itulah ulama fungsinya. Nah, kita kadang-kadang tidak merujuk kepada ahli ilmu, kita tafsirkan sendiri, lalu kita barangkali begini, akhirnya kita tak langsung, ya, oh begini pasti begini, ya. Makanya para ulama telah menyusun sebuah risalah berdasarkan penelitian dan pengamatan dari dalil Al-Quran maupun hadis. Lalu mereka membuat yang namanya dawabit takfir, patokan-patokan penting untuk mentakfir orang muslim. Dia melakukan perbuatan kekufuran lalu divonis menjadi murtad, maka dengan perincian, ya, dengan perincian. Contoh misalnya aku lagi kegirangan, entah bisnisnya sukses atau misalnya hal-hal lain, pokoknya bikin gembira. Lalu Allah mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Itu kalimat kufur kan? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Rabbmu. Kufur gak kalimat itu? Kufur. Apa langsung dikafirkan? Lah. Kenapa dia ngomong begitu? Karena kegirangan, sehingga lafaznya lupa. Bisa jadi di antara kita saking kegirangan lupa kalimat kufur keluar dari lisan kita. Maka kalau orang itu memang dikenal seorang muslim yang taat, yang kerjanya itu hariannya memang ingin jadi orang soleh, ketika terjadi perkara-perkara semisal ini, maka dilihat penghalangnya apa? Oh, karena kegirangan, ingatkan. Tapi kalau memang hariannya sholat juga kagak, kerjanya mencela agama, kerjanya menganggap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak berlaku adil, bahkan lebih parah di antara mereka ada yang mengatakan Muhammad itu telah gagal di dalam membawa agama ini. Kenapa gagal? Karena banyak umatnya ketika beliau tinggalkan dalam kondisi susah. Bahkan Nabi SAW saja sampai baju perangnya dalam gandean. Nah, itu ada yang seperti itu. Maka kalau ada di antara kita, coba rasakan di pikiran kita, di hati kita ini, ada nggak sih keberatan sama Allah dan Rasulnya? Kalau ada, cepat-cepat diobatin. Kenapa? Karena itu tanda kemunafikan. Seorang mukmin itu bersih, nggak ada keberatan terhadap keputusan Allah dan Rasulnya, nggak ada keberatan. Yang terkadang membuat dia itu, kalau dia mungkin tidak maksimal dalam ibadah, yang disalahin bukan syariatnya, syariat usahain amat, enggak. Yang dia ini kan dirinya, kenapa ya kok saya kok tidak maksimal? Oh, mungkin saya banyak dosa, istighfar, perbaiki diri. Tapi dia nggak akan mengoreksi syariat Allah Subhanahu wa taala. Nggak mungkin syariat Allah, Al-Quran ini ada salah
dalam lafaz, salah di dalam ketetapan. Tidak mungkin. Kenapa? Karena yang menurunkan apa? Allah Al-Alimul Khabir. Allah yang Maha mengetahui, lagi Maha mengenal hakikat baik dan buruknya, apa yang terjadi, apa yang Allah tetapkan. Tidak mungkin. Sehingga seorang muslim, orang mukmin, ketika dia berhadapan dengan kitab Allah, maka langsung tuh auto imannya mengatakan ini kalam Allah, nggak mungkin salah, nggak mungkin salah, nggak mungkin keliru. Yang salah kita karena salah baca. Jangankan sampai tafsirnya, kadang baca ayatnya aja kadang-kadang ada yang salah baca. Ya. Misalnya wala hum yunzurun dibaca wala hum yunzurun. Padahal huruf dha dibacanya sha. Banyak terjadi seperti itu. Mudah-mudahan karena tidak sengaja, ya. Kemudian al-makna al-ijmali lil ayat, makna global dari ayat yang tadi. Ya walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wa yajtanibullah. Allah subhanahu yukhbiru annahu arsala fi kulli ta'ifatin wa qarnin minan nas rasula. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan bahwasanya Dia telah mengutus untuk setiap generasi, setiap kelompok, setiap umat, satu kaum dari manusia ini seorang rasul. Yad'uhum ila ibadatillahi wahdah. Yang rasul itu menyeru manusia itu, menyuruh kaumnya untuk beribadah kepada Allah semata, wa tarki ibadati ma siwa, menyeru untuk meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Falam yazal yursilur rusula ilan nasi bidzalik mundu hadasa syirku fi bani Adam fi ahdi Nuh ila an khatamahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah senantiasa mengutus rasul kepada manusia sejak terjadinya syirik di masa pertama, yaitu Bani Adam itu di waktu Nabi Nuh. Jadi awal mula terjadinya kesyirikan di masa Nabi Nuh alaihissalam, di mana kaumnya menyembah 5 orang soleh. Ada orang soleh, setan bisik-bisikin, masa ke orang soleh, ya mati begitu aja. Ada dong berikan apresiasi, buatin patung supaya kita melihat patungnya itu semangat lagi ibadah, lagi loyo melihat patungnya ibadah. Lama-lama terlalu generasi ilmu dilupakan, setan membisik-bisikkan bahwasanya orang-orang soleh ini bisa mengabulkan doa, orang-orang soleh ini bisa dijadikan perantara antara dirinya dengan Allah. Maka muncullah kesyirikan. Maka Nuh alaihissalam diperintahkan untuk menyeru kaumnya kembali kepada agama Allah, kembali kepada tauhid, kembali kepada ibadah yang murni dari kesyirikan. Sampai kapan? Sampai Rasul itu ditutup oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi Muhammad SAW diutus, tidak ada agama yang diterima, tidak ada amalan yang diterima, tidak ada jalan yang diterima kecuali Islam yang Nabi Muhammad SAW diutus dengannya. Islam yang Rasulullah SAW dan para sahabat ada di atasnya. Siapa yang menginginkan selamat, tidak ada pilihan lain kecuali mengambil Islam yang Nabi SAW diutus dengannya. Mengambil pemahaman yang Rasulullah SAW dan para sahabat ada di atasnya. Inilah al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Kemudian munasabatul ayat lil bab, hubungan ayat ini dengan bab, dengan pembahasan tauhid ini. Anna da'wata ila tauhid wa nahya 'anil syirki hiya muhimmatu jami'ir rusuli wa atba'ihi. Bahwasanya seruan atau dakwah kepada tauhid dan larangan, seruan untuk melarang dari perbuatan syirik
ini merupakan ya dakwah atau yang dipentingkan para rasul dan mereka yang mengikuti rasul-rasul tersebut. Jadi kalau ada orang diajak kepada tauhid, udahlah jangan kajian tauhid lah, nanti memecah belah umat. Udahlah kita ngaji yang sejuk-sejuk saja. Maksudnya ngaji yang sejuknya pakai AC kali ya. Ya. Hadirahimahullah, memang tauhid itu akan memecah belah, memisahkan mana ahlul hidayah, mana ahlul dolalah. Itu dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Khalilullah Ibrahim alaihissalam, ayahandanya produsen berhala. Siapa bapaknya Ibrahim alaihissalam? Azan, dia buat patung. Pertentangan sama anaknya Ibrahim alaihissalam. Coba. Ini menunjukkan rahimahullah bahwasanya tauhid, seruan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perbuatan syirik dengan segala jenisnya, ini akan menyatukan hati-hati manusia di atas agama yang benar, di atas perkara yang dicintai Allah dan diridhoi. Maka kalau kita menginginkan satu masjid, satu wilayah, satu negara, bahkan dunia bersatu dalam arti yang sebenarnya, maka individu-individu ini harus kembali kepada agama Allah yang Allah ridho kita beragama dengan agama itu, yaitu Islam yang Nabi Muhammad SAW diutus dengannya, yang murni. Makanya aneh di antara kita kadang-kadang kita mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai teladan dalam sebuah urusan, tapi anehnya kita hanya meneladani dalam berpakaian. Yang lebih parah, meneladani beliau dalam poligami. Tapi ketika bertauhid tidak mau dengan tauhid yang beliau bawa. Padahal Nabi SAW lantang mengatakan, "Man qala la ilaha illallah," siapa yang menyatakan la ilaha illallah, wa kafara bima yu'badu min duni, dan kufur dengan apa yang disembah selain Allah, haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Haram harta dan darahnya, ya, dan perhitungannya terserah Allah. Artinya apa? Kalau ada orang mengatakan Allah lah yang kita ibadahi satu-satunya, tapi dia tidak mengingkari apa yang disembah selain Allah, berarti dia belum bertauhid. Ada orang mengingkari sesembahan selain Allah, tapi tidak mengesahkan Allah dalam ibadah, juga belum bertauhid. Alhamdulillah. Lalu apa yang bisa kita ambil dari ayat ini faedahnya? Ma yustafadu minal ayat. Faedah apa yang bisa kita dapatkan dari ayat ini? Yang pertama, annal hikmata min irsal rasul hiya ad-da'watu ila tauhid wa nahyu an-syirk. Bahwasanya tujuan diutusnya para rasul adalah untuk apa? Untuk mendakwahkan tauhid dan melarang daripada perbuatan syirik. Ini tujuan daripada Rasul diutus, untuk mengajak kita semua mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Kemudian melarang dari perbuatan syirik, baik yang besar maupun yang kecil. Semua syirik harus kita jauhkan dari diri kita, dari keluarga kita, dari masyarakat kita. Coba bagaimana bisa bersatu sebuah masjid lah, kita gak usah bilang ya kampung atau negara atau dunia. Bagaimana bisa sebuah masjid jamaahnya bersatu kalau misalnya ketika ibadah yang satu niatnya lillah, yang satu niatnya untuk cari kemuliaan dunia, pujian, sebutan, enggak lillah, enggak bersatu. Apalagi sampai yang disembah selain Allah, lebih kagak bersatu lagi. Makanya Rasul itu tujuan diutus adalah untuk mengajak
tauhid dan melarang daripada perbuatan syirik. Kemudian faedah yang kedua, anna dinal anbiya'i wahid, bahwasanya agama seluruh nabi satu. Apa itu? Wa huwa ikhlasul ibadati lillahi wa tarku asyirki. Wa in ikhtalafat syara'i'uhum, yaitu mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan syirik meskipun syariat mereka berbeda-beda. Jadi agamanya sama, mengikhlaskan ibadah, meninggalkan syirik meskipun syariatnya berbeda-beda. Di masa sebelum Nabi kita ghanimah diharamkan. Di masa kita, di masa Nabi kita diutus, ghanimah dibolehkan, rampasan perang. Kalau dulu masa Nabi sebelumnya, kalau perang dapat ghanimah itu tidak boleh diambil sepeser pun. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW diutus, maka ketika kaum muslimin berperang dengan musuh-musuhnya, musuh-musuh agama, kaum kufar harbi, ya, maka apa? Peninggalan mereka, harta mereka menjadi ghanimah yang dibagi-bagikan buat kaum muslimin. Tapi di masa Nabi sebelumnya nggak boleh. Tapi seruan utamanya sama, mengikhlaskan diri ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, anna risalah ammat kullal umam wa qamatil hujjatu ala kullil ibad, bahwasanya seruan tauhid dan menjauhi syirik ini atau risalah ini diumum buat seluruh umat, sehingga telah tegak hujjah Allah atas mereka. Telah tegak hujjah Allah atas mereka dengan utusnya Allah, dengan utusnya para utusan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hujjah itu jadi tegak. Ya. Hingga nggak punya alasan, saya nggak pernah tahu. Nah inilah orang banyak ya tidak mau tahu urusan agama, tapi minyak goreng naik cepat tahu. Wah minyak goreng soal 40.000, enggak di sini 36 ribut. Minyak goreng bisa tahu, hak Allah malah nggak tahu. Kemudian yang berikutnya, faedah yang keempat, idhamu sya'ni tauhid wa annahu wajibun 'ala jami'il umam. Yang keempat faedahnya, keagungan urusan atau perkara tauhid. Dan bahwasanya tauhid itu adalah perkara wajib atas seluruh umat. Seluruh umat itu wajib untuk bertauhid kepada Allah, karena hukum asalnya manusia itu telah diambil persaksiannya, telah diambil syahadahnya, dan hukum asalnya dia adalah bertauhid. Lalu setan datang membisik-bisikkan, akhirnya mereka meninggalkan tauhid lalu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, fil ayat ma fi la ilaha illallah minan nafi wal itsbat. Dalam ayat tadi yaitu surat An-Nahl ayat 36 terkandung apa yang dikandung oleh kalimat la ilaha illallah berupa an-nafyu penolakan, wal itsbat penetapan. Fadalat ala annahu la yastaqimu tauhidu illa bihima jami'an. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya tauhid tidak bisa utuh tegak gitu ya, yastaqim lurus, melainkan dengan dua perkara ini secara bersamaan semuanya ya, yaitu ada nafyu, ada itsbat. Maksudnya apa? Tauhid tidak akan tegak dengan salah satunya. Maka di sini disebutkan wa anna nafyal mahdha laisa bitauhid. Menolak saja, ya nafyu saja, pokoknya tidak boleh sesembahan selain Allah. Melarang apa? Hanya mengatakan sesembahan selain Allah salah misalnya. Ini bukan tauhid. Wal itsbatul mahdha laisa bitauhid. Begitu juga mengatakan Allah yang kita sembah semata
tanpa mengatakan sesembahan Allah itu salah dan penyembahnya keliru, penyembah selain Allah akan celaka nanti, maka ini juga tidak bisa dikatakan tauhid. Sehingga tauhid itu dikatakan tauhid jika dua perkara ini rukunnya dipenuhi, yaitu an-nafyu wal itsbat. Maksudnya an-nafyu adalah nafyul ma'buda min dunillah, menolak, meniadakan semua sesembahan selain Allah. Sedangkan al-itsbat adalah itsbatul ma'budil haq lillahi wahdan, dan menetapkan sesembahan yang benar yang tidak ada sekutunya itu adalah milik Allah semata. Nah, baru bisa bertauhid. Sehingga seorang yang mengatakan la ilaha illallah, maka maknanya di situ adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak ibadahi dengan benar, ya. Tidak ada yang berhak ibadahi dengan benar kecuali Allah. Ya. Kalau dikatakan la ma'buda illallah, tidak ada disembah kecuali Allah, maka bisa jadi nanti batu atau mungkin seekor hewan lewat, itu juga hakikatnya Allah. Jadi tidak disembah kecuali Allah, sama dengan yang dilihatnya itu. Tapi dengan para muhaqqiqin, para peneliti, dan karena ulama baik itu dalam kitab tafsir dan sebagainya menjelaskan makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada berhak ibadahi dengan benar kecuali Allah. Ya, maksudnya gimana itu? Bahwasanya tidak ada yang berhak ibadahi dengan benar niat, benar cara. Karena antum caranya sesuai sunnah, tapi niatnya enggak sesuai, diterima tidak? Tidak. Antum niatnya ikhlas beribadah kepada Allah, tapi dengan cara mengada-ngada, tidak mengikuti apa yang datang dari Rasulullah SAW dalam sunnahnya, ini juga tidak diterima. Hingga apa? Ikhlas dan benar. Nah, itulah ya Fudhail bin Iyad ketika menjelaskan surat Al-Mulk ayat kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa yang paling bagus amalannya. Maka ahsanu amala itu disebutkan oleh beliau adalah akhlasu wa aswabu, yang paling ikhlas dan paling benar. Ditanya, wahai Abu Ali, apa yang maksud dengan akhlasu wa aswabu? Maka beliau mengatakan, ya, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Amalan jika dikerjakan dengan ikhlas namun tidak benar, maka amalan itu tidak diterima. Wa idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Apabila amalan dilakukan dengan ikhlas dengan benar namun tidak ikhlas, maka jika amalan itu tidak diterima. Hatta yakuna khalisan shawaban, hingga amalan itu jadi amalan yang ikhlas dan benar. Al-khalis an yakuna lillah. Murni ikhlas itu adalah semuanya karena Allah. Wasawab an yakuna wifqan lisunnah. Sedangkan shawab adalah apabila amalan itu dilakukan sesuai sunnah. Maka hadirin sekalian yang saya muliakan, mari sisa umur kita sibukkan, kita tolong menolong untuk sama-sama mencari sunnah Rasulullah SAW dalam urusan kita, baik dalam urusan ibadah pribadi atau mengelola keluarga, masyarakat. Jadikan apa yang Nabi SAW ajarkan itu sebagai pedoman kita. Karena semua kita tahu Nabi kita ini adalah teladan dalam semua urusan. Mengikuti beliau tidak akan pernah ada kerugiannya. Bahkan dengan mengikuti Nabi SAW, yang berselisih jadi bersatu, yang bermusuhan jadi bersaudara. Tapi ketika kita menyelisihi beliau, maka terjadilah bibit perpecahan, permusuhan, bahkan hal-hal yang lebih dari itu semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk umat beliau yang berjalan di atas agamanya yang murni, di
di atas agamanya yang bersih dari syirik, dari bid'ah, dari penyimpangan-penyimpangan. Begitu juga kita berharap semoga Allah memilih kita semua, keluarga kita, masyarakat kita, para pemimpin-pemimpin kita, bangsa dan negeri kita, dan negeri-negeri kaum muslimin. Semoga Allah pilih kita semua untuk berada di atas agama yang bersih, agama yang lurus, sampai kita dianugerahkan dua kebaikan mulia bersama sunnah Rasulullah SAW, atau kita dimatikan di atas sunnah beliau. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata dan sikap yang tidak berkenan, jika ada hal-hal yang tidak sesuai atau mungkin tidak sejalan dengan apa yang ada pada kita semua, maka yang menjadi pegangan sekali lagi apa yang datang dari Rasulullah SAW dalam agama yang beliau diutus dengannya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.